Pada tahun 2025 ini, masih terjadi pembunuhan massal yang dilakukan oleh penganut ajaran Islam terhadap orang Kristen. Pada tanggal 8 September diperkirakan sekitar 71 orang tewas dibunuh oleh kelompok teroris ADF yang dibentuk oleh seorang mu'alaf bernama Jamil Mukulu yang mempunyai latar belakang Katolik. Sebelumnya dia bernama David Stephen, kemudian masuk Islam, mengadopsi nama Islami, dan menjadi biadab. Dia dilaporkan menjalin kontak pribadi dengan Osama bin Laden dan berafiliasi dengan ISIS sejak tahun 1990. Pada tanggal 8 September itu, diperkirakan 10 orang jihadis menyerang upacara pemakaman di kota Nyoto yang dihadiri oleh banyak warga sipil. Mereka mengumpulkan warga sipil dan langsung membunuh mereka secara biadab dengan parang dan senjata ringan. Setelah serangan pertama, jihadis membakar sekitar 30 rumah dan kendaraan, membakar banyak orang hidup-hidup di dalamnya. Serangan terpisah oleh ADF terjadi di kota yang berdekatan, menewaskan 18 orang. Mereka mengakui serangan biadab tersebut adalah perbuatan mereka, dan mengklaim dengan bangga bahwa mereka telah membunuh hampir 100 orang Kristen pada saat itu. Dan itu bukan pertama kalinya mereka membunuh orang-orang Kristen karena dicuci otak dengan doktrin agama Islam. Di tahun 2025 ini saja, setidaknya mereka telah melakukan perbuatan biadab itu sebanyak 3 kali. Pembunuhan massal di Nyoto adalah yang ketiga. Sebelumnya pada tanggal 27 Juli 2025, penganut ajaran Islam yang biadab ini menyerang gereja Katolik Saint Anwarit di Komanda, distrik Zunguluka. Serangan itu terjadi di tengah malam, saat jihadis ADF menargetkan sebuah acara doa malam yang dihadiri sekitar 100 orang. Setelah mengumpulkan puluhan pengunjung gereja, jihadis membunuh 20 orang dengan parang dan yang lainnya dengan senjata api ringan. Beberapa orang lain yang hadir pada acara peringatan itu berhasil melarikan diri ke hutan di sekitarnya, dan beberapa orang telah hilang menurut seorang pendeta setempat dan saksi lainnya. Seorang korban selamat dari dalam gereja mengatakan kepada Human Rights Watch, mereka menyuruh kami duduk, lalu mulai memukul orang-orang di tengkuk. Mereka membunuh 2 orang yang tidak saya kenal, dan saat itulah saya memutuskan untuk melarikan diri bersama 4 orang lainnya. Kami berhasil melarikan diri, mereka menembak kami tetapi tidak mengenai kami. Setelah pembantaian di dalam gereja, jihadis mulai membakar toko-toko dan rumah-rumah. Beberapa orang ditemukan terbakar di dalam. 5 orang tewas dalam serangan di kota Komanda. Seorang pria ditemukan hangus di dalam truknya yang dibakar oleh ADF. Beberapa anak-anak berusia antara 12 dan 14 tahun diculik. Alarm mengenai serangan ini dibunyikan sekitar pukul 2 pagi UTC plus 2. Namun, semua jihadis ADF berhasil melarikan diri sebelum kedatangan pasukan pertahanan. Diperkirakan 50 orang warga sipil meninggal, termasuk 19 wanita dan 9 anak-anak. Sebelumnya lagi pada tanggal 12 Februari 2025, mereka juga melakukan perbuatan biadab di Lubero, Republik Demokratik Kongo. Mereka segera menculik setidaknya 20 warga sipil dan pergi sebelum kembali sekitar pukul 18. Sekembalinya mereka, militan ADF mengepung desa dan menculik 50 warga sipil lainnya. Setelah semua 70 orang diculik, mereka dibawa ke gereja Protestan Sieka 20 di Kasanga, desa tetangga dekat Lubero, lalu mereka diikat dan dieksekusi dengan parang, tentunya sambil menyerukan nama dewa mereka yang menjijikkan. Allahu Akbar. Mayat mereka akhirnya ditemukan pada tanggal 14 Februari 2025 masih di dalam gereja. Sejak jihadis Allied Democratic Forces, yang disingkat ADF, didirikan oleh seorang mu'alaf, diperkirakan sudah ribuan orang Kristen yang dibunuh secara biadab. Mungkin teman-teman berpikir, ini jauh, di Kongo. Tetapi teman-teman jangan mengira hal seperti ini tidak bisa terjadi di Indonesia. Kamu jangan mengira hal seperti ini tidak akan menimpa kamu. Karena pada dasarnya, perilaku biadab yang disebabkan ajaran agama Islam ini sama di seluruh dunia. Kita bisa lihat begitu banyak mu'alaf dari Kristen ke Islam di Indonesia yang juga jadi pembenci orang-orang Kristen. Bedanya hanya lingkungan di Indonesia saat ini tidak memungkinkan untuk mereka menjadi teroris bersenjata seperti ADF. Jadi sekarang ini mereka hanya bisa mempersekusi orang Kristen dengan pelarangan ibadah dan lain-lain.
Kalau mereka mendapatkan kesempatan yang sama dengan di Kongo, kemungkinan besar mereka juga menjadi pembunuh yang haus darah. Buktinya adalah peristiwa-peristiwa bom jihad Islami yang pernah terjadi di Indonesia. Muslim di Indonesia banyak yang baik, bukan karena mereka beragama Islam, tetapi karena mereka adalah orang Indonesia. Dan perlu teman-teman ketahui, Kongo bukan daerah mayoritas Islam. Kongo adalah daerah mayoritas Kristen. Sekitar 90% penduduk Kongo adalah Kristen, dan Islam hanya 2%. Hanya 2%, tetapi Islam tetap menjadi teroris yang sedemikian biadab. Dan tidak ada kelompok teroris Kristen di Kongo. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang pertama, tidak semua orang yang beragama Islam adalah teroris. Tetapi semua orang yang beragama Islam berpotensi menjadi teroris. Dan mereka yang menjadi teroris itu bukan oknum. Mereka menjadi teroris itu karena menjalankan ajaran Islam. Al-Quran surah 47 ayat 4 berkata, "Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pancunglah batang leher mereka." Kamu mungkin bisa berkata mereka salah tafsir Al-Quran, tetapi kamu tidak bisa membantah mereka melakukannya karena mengikuti perintah ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, Islam menjadi teroris tidak selalu berhubungan dengan jumlah mayoritas atau minoritas. Islam menjadi teroris di daerah mereka adalah minoritas, seperti di Kongo. Islam adalah teroris di daerah mereka mayoritas, seperti di Irak. Dan bahkan Islam tetap adalah teroris di daerah yang 100% beragama Islam, seperti di Afghanistan. Dimanapun di dunia, Islam tetap bikin masalah. Dan masalahnya adalah Islam. Jadi buat teman-teman yang Kristen, saya mau mengajak teman-teman semua untuk berdoa bagi Kongo dan bagi Indonesia. Selain itu, saya juga mau mengajak teman-teman semua untuk lebih waspada. Muslim diajarkan untuk taqiyah, untuk berdusta, dalam 3 hal. Jadi walaupun seorang Muslim kelihatannya baik di luar, kita tidak tahu apa yang ada di dalam isi kepalanya. Bisa jadi Muslim yang kelihatannya baik di luar itu sedang merencanakan pengeboman gereja. Tetapi bukan berarti saya mengajak teman-teman semua memusuhi Muslim. Muslim itu patut dikasihani. Mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak tahu apa yang mereka percaya. Jadi tugas kita bersama sebagai orang Kristen untuk lebih memberitakan Injil. Karena satu-satunya obat bagi Muslim supaya mereka tidak lagi biadab adalah Injil. Secara ekstrim pada dasarnya kamu punya 2 pilihan. Kamu menginjili mereka, sehingga mereka keluar dari ajaran agama mereka yang jahat, atau mereka akan membunuh kamu karena mereka tetap mengikuti ajaran agama mereka. Saya berharap kita semua memilih untuk menginjili mereka daripada memilih membiarkan mereka membunuh kita. Oleh karena itu, bagikan video ini sebanyak-banyaknya, supaya semakin banyak orang Kristen yang semakin sadar dan bersemangat dalam memberitakan Injil. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari maju berperang anak-anak pilihan Tuhan. Kalahkan iblis dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikan firman kebenaran. Berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Perisai iman
kebenaran, berbaju zina keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, berkebun keselamatan, berangkat firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Pergilah dengan tegap, berikan tingkat kebenaran, berbaju zina keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, berkebun keselamatan,